Puji nama Tuhan, malam hari ini masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk kita bertemu, untuk kita sama-sama berdoa, untuk kita sama-sama menyembah kepada Tuhan. Mari malam hari ini siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Sebelum segala sesuatunya, kita akan berdoa. Tundukkan kepala, tenangkan, teduhkan hatimu. Kami mengucap syukur Bapa malam hari ini. Tuhan masih berikan kesempatan buat kami untuk sekali lagi kami datang mendekat di dalam hadirat Tuhan. Kami tahu ada banyak masalah, persoalan, pergumulan di dalam hidup ini. Tetapi satu hal yang kami rindukan malam hari ini, Bapa, kami rindu untuk datang mendekat di dalam hadirat Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera, di dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Mari Bapa, layakkan setiap kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu, mengalami Tuhan secara pribadi. Tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami undang Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Lawat kami Bapa, kekuatan dari tempat maha tinggi, penghiburan bagi setiap kami yang susah, kekuatan yang baru, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, biarlah Engkau nyatakan malam hari ini buat setiap kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah hanya nama Yesus yang kami tinggikan, kami muliakan di dalam doa malam kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran kami naikkan, kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, siapkan hati untuk menyembah, untuk sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Tak sempurna
Engkau menyapa setiap kami, bahkan Engkau menjamah hati kami. Mari berbicaralah kepada kami malam hari ini. Melalui firman-Mu kami siap dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini tetap ya kita masih sekitar Natal ya. Hari-hari ini meskipun kita tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun yang sebelumnya, tetapi biarlah semangat Natal ya, makna Natal, arti Natal yang sesungguhnya menguatkan kita tetap menyala-nyala, tetap mengasihi Tuhan. Kita buka di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat yang ke-7, tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Kalau kita baca pelan-pelan dari ayat ini, mungkin di dalam benak kita, di dalam hati kita, di sini dikatakan ada seorang imam, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang bernama Sakaria. Ya. Dia pun mengambil istri bukan orang perempuan yang biasa-biasa saja, tetapi istrinya yaitu Elisabet juga keturunan Harun, keturunan imam. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, keduanya adalah benar di hadapan Allah. Ya. Betapa kalau kedua orang ini berdoa, ya, kita ingat ada satu ayat firman Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tetapi dari ayat yang kita baca di dalam Injil Lukas ini, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi hidup dari kedua hamba Tuhan ini benar-benar kudus, tidak ada cacat celahnya sedikit pun. Tetapi kemudian kalau kita lanjutkan di ayat yang ke-7, tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya sudah lanjut umurnya. Dengan kata lain, kedua orang hamba Tuhan ini benar-benar menjaga hidupnya. Hidup benar, hidup tidak bercacat, memberikan hidupnya, seumur hidupnya untuk menjadi pelayan Tuhan. Tetapi ada satu masalah yang sedang mereka hadapi, dan pada zaman itu adalah satu celah. Ya, kalau mereka dalam sebuah keluarga, satu pernikahan, mereka tidak memiliki anak. Dan bisa dibayangkan kalau yang tidak memiliki anak ini mungkin bukan pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, mungkin mereka maklum. Tetapi ketika imam, ya, seorang imam, seorang pelayan Tuhan, kedua-duanya hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi ketika mereka tidak memiliki anak, menjadi buah bibir pada waktu itu. Ya, seringkali kita pun demikian. Kalau kita lihat
seorang hamba Tuhan kemudian sakit atau mengalami celaka atau mengalami apapun yang tidak baik di dalam kehidupannya, seringkali kita tergesa-gesa dengan menuduh, oh pasti hamba Tuhan ini punya dosa, punya hidup yang tidak benar, hidupnya tidak kudus. Tentunya kalau jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, itu pasti Tuhan berkati, pasti tidak kekurangan, pasti tidak sakit. Itu kalau hamba Tuhan yang benar. Berapa banyak seringkali tanpa kita sadari kita pun ikut menuduh para orang Kristen atau para hamba Tuhan pada khususnya. Ya, seringkali kita menjudge, mengadili. Kadang-kala kita tidak mengerti apa yang sedang mereka gumulkan. Ya, tetapi demikian juga yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet. Tetapi yang menjadi teladan buat kita malam hari ini, di dalam kekurangan hidup mereka, ya, tidak sempurna keluarga mereka, satu hal yang kita bisa pelajari, bahwa mereka tetap setia melayani Tuhan. Kadangkala kita tidak mengerti, ada satu misteri di dalam kehidupan ini yang sampai hari ini, sampai detik ini mungkin kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Aku sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh memberikan waktuku, memberikan hartaku, memberikan segala-galanya untuk Tuhan. Tetapi kenapa yang aku terima atau kenyataan yang aku hadapi tidak seperti yang aku inginkan? Yang pertama yang saya ingin sharingkan, saya ingin bagikan malam hari ini, seringkali masalah, persoalan, pergumulan di dalam hidup ini menjadi alat pemicu atau pembuat mujizat di dalam hidup ini. Trouble is the door of miracle. Persoalan seringkali dipakai Tuhan, dibungkus Tuhan demikian rupa, menjadi satu pemicu untuk membuat mujizat di dalam hidup kita. Ya, jadi malam hari ini kalau kita mengalami persoalan, kalau hari ini kita sedang menghadapi masalah yang besar, jangan berpikir, oh Tuhan tidak sayang, oh Tuhan tak peduli, oh Tuhan tidak mau dengar doaku. Tetap setia, tetap melayani Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, karena kita tidak tahu kadangkala trouble, masalah adalah pintu pembuat mujizat. Kita lihat bahwa tidak selamanya Elisabet ini dibiarkan mandul. Satu saat ketika Zakaria ini bertugas di dalam bait Allah, dia masuk untuk mempersembahkan persembahan ukupan, ya. Setelah dia menyelesaikan tugasnya, tiba-tiba seorang malaikat, ada malaikat yang menghampiri Zakaria dan mengatakan, Zakaria, jangan takut, doa-doamu sudah dijawab oleh Tuhan. Karena sebentar lagi istrimu Elisabet akan mengandung seorang anak laki-laki. Ya, anak ini bukan anak yang biasa, tetapi anak ini adalah alat yang dipakai Tuhan untuk membuka jalan bagi Mesias sang juru selamat itu. Anak ini akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Anak yang istimewa. Jadi doa mereka berdua dari awal mereka menikah, mereka tentunya sungguh-sungguh berdoa supaya mereka dikaruniai anak. Tetapi sampai usianya lanjut, Elisabet belum menampakkan tanda-tanda kehamilan. Ya, mari, belum pernah kita dengar ada nenek-nenek yang hamil. Ya, sudah menstruasinya sudah berhenti, ya, sudah menopause, tetapi
Kalau Tuhan mau melakukan mujizat, masalah ini menjadi pintu pembuka mujizat di mana keluarga ini akan mendapatkan anak. Mungkin bagi Sakaria ini tidak percaya, tidak mungkin, bagaimana mungkin, aku tahu, sebab aku ini sudah tua, sedang istriku sudah lanjut umurnya. Tua bukan berarti pintu miracle itu tertutup. Tuhan bisa memakai apa saja, tanpa ada satupun yang bisa menghalang-halangi pekerjaan dan karyanya di muka bumi ini. Miracle bagi orang tua, Tuhan bisa membuat mujizat. Kalau dulu di dalam Taurat ada Sarai, istrinya Abraham, ya, usia tua, mati pucuk, sudah tidak mungkin lagi melahirkan, tetapi Tuhan membuat mujizat melalui Sarah. Sarah boleh melahirkan anak. Demikian juga Elizabeth juga melahirkan seorang bayi laki-laki yang luar biasa, ya. Jadi yang pertama kita belajar dari kehidupan Sakaria dan Elizabeth ini adalah jangan mengeluh ketika menghadapi persoalan. Jangan menyerah ketika ada masalah. Jangan putus asa ketika persoalan ini seakan-akan tidak dijawab oleh Tuhan. Nantikan Tuhan. Saya sungguh percaya kalau Tuhan mau membuat keajaiban, usia tua bukan menjadi halangan bagi Tuhan untuk membuat mujizat. Tetap setia. Sakaria dan Elizabeth tidak mundur sedetik pun. Manusia boleh mencibir, mungkin ada celah. Manusia mungkin boleh berkasa kusuk tentang kehidupannya, tetapi Sakaria dan Elizabeth tidak pernah sekalipun tinggalkan pekerjaan atau pelayanan. Mereka tetap setia melayani Tuhan. Dan ingat, ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh, bagi orang yang setia kepada Tuhan, bagi orang yang tidak mundur terhadap masalah. Tuhan pasti buka jalan, ya. Yang kedua, kita buka di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-44 dan 45. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Ayat yang ke-45, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ya, firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang Tuhan firmankan akan terlaksana. Yang kedua, percaya, faith, iman adalah pintu pembuka mujizat. Faith is the door of miracle. Ya, kalau tadi trouble, sekarang faith, iman, percaya adalah kunci membuka mujizat. Ketika Gabriel datang kepada Sakaria tidak percaya, ya. Oleh sebab itu Tuhan izinkan Sakaria ini bisu sampai ada batas waktu firman Tuhan ini digenapi sampai anak ini dilahirkan. Ya, kalau kita mau baca nanti di rumah di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-57 sampai 66, di situ peristiwa Yohanes Pembaptis dilahirkan. Ya. Ketika Elizabeth ini melahirkan, ya, Elizabeth berkata, siapa namanya anak ini? Elizabeth berkata, anak ini namanya Yohanes. Ya, mereka mulai ribut, tetangga-tetangga familinya mulai ribut. Gak ada di tengah-tengah keluargamu yang bernama Yohanes. Sekarang coba kita tanya kepada Sakaria, bapaknya, mau dikasih nama siapa anak ini? Dan ketika Sakaria ini menulis nama anaknya Yohanes, seketika itu juga, ya, dia tidak lagi menjadi bisu, terlepas
dia bisa berkata-kata, dia bisa memuji Tuhan. Ya, dia tulis namanya, nama anak ini adalah Yohanes. Ketika Zakaria ini percaya dengan apa yang difirmankan oleh Gabriel yang ditemuinya di bait Allah, maka mujizat itu terjadi. Ya, kesembuhan itu terjadi. Zakaria bisa berkata-kata, dia bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan seumur hidupnya. Mari malam hari ini, jangan lagi kita tidak percaya. Memang keadaan sulit, memang rasanya mustahil untuk percaya. Tetapi akan ada miracle, akan ada mujizat yang akan dinyatakan kepada setiap kita, kepada orang yang percaya kepada firman Tuhan. Sekali lagi akan saya bacakan Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, dari firman Tuhan, akan terlaksana. Percaya adalah pintu pembuka mujizat. Ya, hari ini kalau engkau ada dalam masalah, jangan mundur, jangan putus asa, jangan ngomel. Siapa tahu miracle itu dinyatakan melalui persoalanmu. Malam hari ini dengar firman Tuhan. Kalau Elizabeth, Zakaria percaya dengan firman Tuhan, maka akan ada mujizat. Saya percaya malam hari ini Tuhan juga menyiapkan miracle buat setiap kita, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada firman. Mari malam hari ini siapkan hatimu untuk terima mujizat. Percayai firman Tuhan. Mungkin cerita kisah ini seringkali kita dengar, tetapi iman kita tidak muncul. Malam hari ini saya berdoa, biar Roh Kudus yang bekerja, firman Tuhan yang sederhana ini boleh menguatkan iman kita, boleh menguatkan setiap saudara yang sedang mengalami pergumulan, mengalami persoalan, mengalami sakit penyakit yang seakan-akan tidak mungkin lagi disembuhkan, tidak mungkin diberkati, tidak mungkin lagi ada solusi di dalam kehidupan ini. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong di dalam kehidupan kita. Saya ajak kita semua tundukkan kepala. Kita mau mengucap syukur untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Siapa tahu Tuhan memakai masalahmu, pergumulanmu, sakit penyakitmu menjadi pintu mujizat di dalam kehidupanmu. Zakaria dan Elizabeth tidak mundur, tetap setia melayani Tuhan. Oleh sebab itu miracle itu dibukakan, pintu mujizat itu dibukakan. Dan biarlah di dalam menyongsong Natal ini, mujizat demi mujizat Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Orang-orang yang setia, orang-orang yang tahu mengucap syukur. Mari buka kedua tangan, renungkan baik-baik. Apakah engkau sudah mulai menyerah? Apakah hatimu mulai gentar dengan masalah persoalan? Ataukah penyakitmu membuat engkau putus asa? Malam hari ini aku berdoa biar urapan Tuhan turun atas setiap kita, memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Engkau tidak ditinggalkan, engkau tidak dibiarkan. Terima mujizat Natal. Ucap syukur atas setiap masalah, pergumulan, persoalan.
Karena bersama Tuhan Engkau akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan pintu keajaiban itu dibukakan malam hari. Yang menjadi bagian kita adalah percaya. Apa yang difirmankan Tuhan, itu yang akan terlaksana di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau engkau buka mata, mungkin masalahmu belum selesai. Kalau engkau melihat kenyataan, mungkin semuanya masih tetap dan tidak berubah. Mari masuk di dalam alam roh. Sebab di sanalah Tuhan ada. Mengucap syukur atas semua yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini. Jangan penuhi hatimu dengan sungut-sungut, marah, bahkan menyalahkan Tuhan di dalam hidup ini. Sebab Dia tahu batas kekuatan kita. Dan kalau Tuhan izinkan kita mengalami semuanya ini, Dia pasti sudah menyediakan jalan keluar. Jalan keluar buat setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan berhenti, jangan putus asa karena Tuhan belum selesai. Sambut berkat Natal dengan hati yang percaya. Kalau kau merasa tidak mampu, kalau kau merasa tidak kuat, angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami. Aku tidak mampu berjalan sendiri. Aku tidak mampu dengan masalah persoalanku, pergumulanku. Mari taruh, utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga memang masalahmu besar, tetapi engkau punya Allah, engkau punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalahmu. Hadapi semua dengan bersama-sama dengan Tuhan. Ya Rabata Syandara Bata Karala, Hina Ramata Syandara Bata Karala Barabata Salam. Haleluya. Saya mengajak engkau yang ada di rumah, engkau yang ada di tempat ini, buka kedua tanganmu, mulai naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan dan pembelaan Tuhan yang begitu ajaib. Naikkan syukurmu, naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan, pemelihara hidupku, sumber kekuatan, sumber pertolongan. Haleluya. Jangan dengarkan apa kata orang. Fokus kepada Tuhan. Fokus menyembah kepada Tuhan. Fokus untuk tetap melayani Tuhan sampai titik darah penghabisan. Finishing well. Setia sampai mati. Syaralamaya Sandarama. Haleluya. Ini hati kami Tuhan.
dalam kelemahan Kau tetap bersyukur. Kalau itu kerinduan hatimu, mari sama-sama dengan sikap hati yang mengucap syukur meskipun ada persoalan, ada pergumulan, nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah, rencana
shikarala barabata shikara barabata. Kami perlu Engkau terus ada di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Terima kasih Tuhan. Sangat mengasihi-Mu, Dia pembela-Mu, juru selamat-Mu. Haleluya. Ya Rama ya Sadarama. Oh, haleluya. Kau begitu baik, Tuhan. Terima kasih. Syarala barabata karala barabayase. Inarabata syarala barabata kararabata shikarabata syarala barabarabayase. Haleluya. Syarabata karala. Oh, tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih. Syarala barabarabata karabata shikarala barabarabata syadarabata karala barabarabayuse. Syarabata karala barabayuse. Kinaramata syarabata karala barabarabarabata syarala barabarabarabara. Rabata syadarabata karala barabara. Kiarabata syadarabata kararamata sikarabata karala barabata syarala barabarabata karala barabara. Kiarabata syadarabata karala barabarabarabarabayase. Syarabarabata karala. Haleluya. Biar kasih Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan. Kasih yang begitu besar, sanggup menghapuskan setiap kekhawatiran malam hari. Kasih Tuhan yang begitu besar, sanggup menyingkirkan setiap kebimbangan di dalam hatimu. Oh, haleluya. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di
tidak pernah habis Bapa, selalu mengalir dan terus mengalir. Amin. Padaku selamanya Kau ku sembah. Katakan takkan habis. Terima lawatan Tuhan. Izinkan kasih-Nya memenuhi hidupmu. Melalui perbuatan dan perkataanmu, kasih itu mengalir. Setiamu padaku selamanya Kau ku sembah, takkan habis. Kasih-Mu bagiku. Amin, amin. Aku terima kasih-Mu Bapa. Biar itu mengalir seumur hidupku. Amin. Tak berubah setiamu padaku selamanya. Kau ku sembah, takkan habis. Yes. Terima kasih Tuhan. Biar terus mengalir. Amin. Tak berubah setiamu padaku selamanya. Kau ku sembah. Biar Bapak Ibu sendiri katakan, takkan habis. Seperti yang Engkau katakan malam hari ini. Biar kasih Tuhan itu mengalir seumur hidupmu. Terjadi sesuai imanmu. Setiamu padaku selamanya, selamanya. Kau ku sembah selamanya Tuhan, selamanya. Kau ku sembah selamanya. Kau ku sembah. Mari sembah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya dalam maya sandaramo. Haleluya. Ia Immanuel, Allah beserta kita. Namanya Yesus. Haleluya. Mari buka kedua tangan, berdoa secara pribadi. Pergumulanmu, naikkan doa-doamu malam hari ini di hadapan Tuhan. Naikkan doa dengan penuh ucapan syukur, dengan kesungguhan hati. Saya rindu ada banyak orang mengalami miracle Tuhan malam hari ini. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa, ketika kita sungguh-sungguh percaya, mujizat itu
terjadi malam hari ini. Ya Rabata syarala barabara, Inna Rabata syarala barabara, Inna Rabata syandara batakara barabara, Inna Rabata syarala barabata karala barabara syarala barabara, Inna Rabata syarala barabara Rabata syarala barabara syarala Inna Rabaya sandara bata karala barabara syarala barabara. Roh Kudus, Engkau yang menghampiri setiap kami. Rabata syarala barabara syarala bata karala barabara syarala barabara. Inna Rabata sandala barabata syarala barabara. Yang lemah, yang goyah imannya, hampiri kami, beri kekuatan buat kami. Ya Rabata syarala barabara. Yang mulai mundur, yang mulai goncang iman, jamah hati kami Tuhan, bawa kami balik kepada Tuhan, mengalami Immanuel di dalam hidup kami. Korabata syarala balabala. Sesungguhnya Kau tidak tinggalkan kami, Kau hadir ada di dalam hidup kami. Dalam saya
rasa bersyukur malam hari ini. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, mau tinggal di dalam hidup kami, mau menyertai di dalam hidup kami. Oh, berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Natal ini menjadi satu peringatan buat setiap kami. Kembali kami menyala-nyala di hadapan Tuhan. Sesungguhnya kami tidak dibiarkan dan ditinggalkan menghadapi berbagai macam gelombang di dalam hidup ini. Kami disertai oleh Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi itu. Tuhan ada di dalam hidup kami. Jika Tuhan ada di dalam pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada yang mampu mengalahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih malam hari ini sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Karena Engkau ada, Engkau hadir, dan Engkau melawat setiap kami malam hari ini. Yang susah kami percaya Allah Roh Kudus yang menghibur. Oh, kami yang lemah malam hari ini dikuatkan kembali. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih berkat-Mu Engkau sudah siapkan buat setiap kami, mencurahkan limpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pada akhirnya kami harus berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kerinduan untuk tetap ada bersama-sama tinggal di dalam hadirat Tuhan itu tidak pernah surut di dalam hidup kami. Acara ini boleh selesai, tetapi sesungguhnya hubungan kami, hadirat Tuhan tetap ada di dalam hidup kami. Setiap detik, setiap waktu Tuhan Engkau ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan, kami mau berdoa, bersyafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Pandemi ini memang belum berlalu, bahkan semakin hari semakin meningkat. Tetapi kami sungguh percaya kemurahan Tuhan ada di dalam bangsa kami Indonesia. Sehingga akan terjadi kesembuhan yang luar biasa, akan terjadi revival di mana-mana. Kami tetap menyala-nyala di dalam pengalaman kami bersama dengan Tuhan di dalam hidup kami. Itu yang membuat kami terus menyala, tidak mau surut di dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah kemurahan-Mu, oh berkat-Mu, damai sejahtera-Mu turun atas negeri kami Indonesia. Aku memperkatakan berkat untuk bangsa dan bangsa Indonesia, tanah air, laut, udara, semuanya hasil dari negeri Indonesia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Penduduknya diberkati Tuhan. Pemerintahannya menjadi pemerintahan yang takut akan Tuhan, memerintah dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan anugerahkan keamanan di seluruh pelosok negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk perayaan-perayaan Natal di gereja-gereja. Mungkin kami tidak bisa lagi merayakan seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi satu hal yang kami doakan malam hari ini, Tuhan hadir di dalam hidup kami. Oh, itu sesungguhnya Natal yang Tuhan inginkan. Setiap hari, bukan hanya sekedar bulan Desember, tetapi setiap hari Engkau ada, Engkau hidup, dan Engkau Immanuel ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada akhirnya Tuhan, kami harus berpisah satu dengan yang lain. Kami mau mengangkat tangan kami dua-dua di hadapan-Mu. Tuhan memberkati Engkau Bapak Ibu. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa,
berkat dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus itu turun atas setiap hamba-hambamu pada malam hari ini. Diberkatilah engkau, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah seluruh keluargamu. Apa saja yang engkau sentuh, engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Seumur hidupmu engkau disertai dan diberkati oleh Tuhan. Terima berkat Tuhan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Yang dia